Kembangkan diri, meraih mimpi. Jurnalaska di sini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kali ini bersama aku Nazila yang akan menemani podcast hari ini. Dan di sebelah aku pastinya kalian gak asing dong. Halo Kak. Halo. Boleh nih perkenalan diri dulu. Oke, aku di sini nama aku Muhammad Hasim Badana. Kalian bisa kenal aku Hasri. Harusnya udah biasa lihat lah gitu. Jadi teman-teman, Kak Asri ini adalah pemenang juara 1 lomba pidato Purna Paskibraka Kabupaten Batang. Wah, keren banget kan? Jadi kita akan menanyakan seputar proses dan persiapan apa aja sih yang harus disiapin untuk lomba pidato ini. Mulai ke pertanyaannya Kak ya. Silakan. Apa sih yang bikin Mas Hasim tertarik untuk ikut lomba pidato ini? Jadi sebelumnya kan aku udah pernah ikut lomba pidato, tapi itu online. Nah, ini aku ada nih info lomba pidato antar Purna Paskibraka. Aku merasa ter-challenge gitu. Jadi dengan segala kemampuan dan segala bekal yang udah aku dapat dari selama aku mengikuti ajang sebelumnya, aku jadi pengen mencoba hal baru nih, ikut pidato secara offline. Itu jadi alasan aku, kenapa aku tertarik buat ikut lomba pidato. Berarti pidato itu hobi atau suka gitu? Jadi Coba-coba doang ya. Terus persiapan apa aja sih yang Mas Hasim siapin untuk lomba tersebut? Persiapannya tuh nggak banyak sih. Aku nyiapin teksnya itu 3 hari sebelum lomba dan aku hafalin dalam waktu sehari doang. Udah hafal tuh berapa dia 7 paragraf udah itu aku udah hafalin intinya. Dan alhamdulillah waktu hari H dengan tingkat kepercayaan diri yang cukup ya, alhamdulillah ya kita siap. Berarti itu cuman menghafal 1 hari doang? Ya, kurang lebih setengah malam. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Oke, terus di balik itu tuh ada nggak sih kayak sumber semangat, terus ada dukungan dari siapa gitu, ada nggak? Sumber semangat sih tentu pertama dari niat dari diri sendiri kita dulu. Nah, waktu itu juga aku sempat dapat dukungan juga dari Pak Ayun. Aku minta revisi buat ini teks ini udah belum Pak, udah hasilnya belum kan, udah dihasilkan sama beliau. Dan itu juga ada salah satu support aku untuk kenapa jadi juara di yang itu. Pak Hayun itu siapa sih Mas? Pak Ayun tuh bapak kedua. Bapak kedua. Ya Pak ya. Takutnya kan teman-teman jurnalaska belum ada yang tahu. Harusnya udah tahu, saya tahu. Oke. Nah, waktu latihannya itu ada yang bantu nggak atau misalnya kayak latihan sendiri? Aku latihan otodidak sih, jadi aku di depan cermin gitu. Terus kadang kalau lagi mandi, lagi makan, kadang batin ini yang ngafal teks pidatonya gitu. Terus makanya di sela-sela aktivitas selama sehari itu aku ngafalin sambil batin ini teksnya gini apa, sebenarnya ngomong apa. Tapi hafal ya? Ya, insya Allah Hafal. hafal ya hafal. Bener. Terus rasanya gimana sih pas finish atau nama Mas dipanggil untuk juara itu rasanya gimana? Deg-degan atau? Rasanya biasa aja. Karena Udah nebak mau juara gitu. enggak guys, kita guys. Ya just ya yang jelas udah seneng lah, terus udah seneng. Tapi aku tuh sempat kayak minder karena ada peserta yang juga bagus dan dia keren juga membawanya. Jadi aku kayak agak nih jualan kayak gitu kan. Terus juara ketiga udah dipanggil bukan nama aku juga agak kayak nggak juara deh. Ternyata panggil pas juara 1 gitu. Kayak nyangka gitu ya kan? Iya. Oke. Ini Mas, kalau lomba tuh kan nggak mesti menang juga kan? Mesti ada kalahnya. Ada nggak sih Mas lomba gitu pernah kalah juga sampai titik sekarang juara 1? Ya di sebuah kompetisi itu menang atau kalah itu udah biasa ya teman-teman. Jadi tinggal kita nih, kalau kita kalah berarti ada sesuatu yang di diri kita tuh ada yang kurang. Nah, sebagai orang yang pemuda yang baik itu harusnya kita refleksi dulu, kita kurangnya di mana, kita lemahnya di mana, buat jadi pembelajaran buat next ajang atau next kompetisi berikutnya. Jadi kekalahan itu bukan berarti kalian itu nggak mampu atau kalian tuh gagal di situ. Itu adalah salah satu proses untuk kalian tuh bisa mencapai keberhasilan di suatu bidang.
Oh, gitu teman-teman, jadi catat ya. Oke, ada nggak sih rintangan yang paling susah pas jalan menuju juara itu? Terus gimana cara Mas Hasin ngatasinnya? Boleh diceritain sedikit? Waktu itu yang bikin susah itu karena ini masih ada kegiatan beberapa kegiatan, dan makanya aku membuat teks pidatonya itu mendekati hari H. Jadi itu sebelumnya itu ada kegiatan yang nggak bisa aku tinggalin, jadi itu aku nggak sempat buat teks pidatonya. Jadi rintangannya itu sih aku harus benar-benar ekstra ngafalin banget teks itu dalam beberapa hari doang, dan alhamdulillah aku bisa ngafalin dalam waktu sehari, dan itu ya aku selesain. Berarti itu ngebut ya? Ya aku mepet. buatnya juga hari 3 minggu gitu langsung aku hafalin juga. Kan harusnya kalau orang mau lomba itu kan ada salah satu persiapan gitu teman buat teksnya dari minggu yang lalu baru kita ngafalin 2 hari 3 hari, tapi ini aku langsung hari ini juga selesai. Itu buat khusus profesional aja ya teman-teman ya, jangan dicontoh. Oke, selanjutnya kan Mas kemarin juara nih. Target selanjutnya ke depannya gimana buat ke depan? Targetnya ya aku sih sebenarnya pengennya banyak lomba-lomba Yang lain. yang nggak lain yang Ya. itu ya mungkin nyoba duta lagi, atau mungkin ajang-ajang kayak itu atau lomba itu lagi, atau lomba itu kayaknya intinya aku tuh pengen mencoba semuanya deh yang seadanya aja gitu. Ya, Yang penting nggak mengganggu aktivitas yang lain juga, yang penting masih bisa kontrol waktu sama kegiatan. oke, untuk pertanyaan selanjutnya, setiap pidato pasti punya pesan penting kan Mas Aslin? Menurut Mas Asli nih, pesan apa yang paling ingin kakak tekankan ke audiens waktu itu, isi pidatonya gitu? Jadi itu tema pidatonya kan kayak wawasan kebangsaan gitu ya. Jadi isinya itu ada 4 pilar kebangsaan. Apa aja tuh? Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, sama yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keempat itu adalah pilar utama bangsa Indonesia agar tetap berdiri kokoh di tengah perkembangan zamannya terus berubah. Nah, yang kita sampaikan tuh gimana caranya kita sebagai generasi muda itu untuk menjaga 4 pilar ini agar nggak mudah untuk termasuk agar tidak mudah untuk gimana ya budaya asing itu nggak masuk gitu aja dan meruntuhkan nilai-nilai yang udah terkandung gitu. Ada nilai Pancasilanya, ada nilai Bhinneka Tunggal Ikanya, NKRI, yang maupun dasar itu 4 itu harus berjalan berdampingan, harus kita jaga. Jadi pidato bukan sembarang pidato, dan di dalam itu banyak makna banget ya Mas ya? Betul. Ya. Terus setelah menang tuh ada nggak perubahan yang kakak rasain gitu? Apa mungkin lebih pede, terus lebih berani ngomong atau gimana? Ya kalau mungkin lebih pede udah pasti ya, dan yang aku rasain setelah itu tuh ya kayak rasa ingin mencoba hal baru lagi tuh, kayak pengen coba hal baru lagi gitu, pengen apa lagi ya setelah ini ya, kayak makin tertarik nih sama dunia public speaking. Yang terakhir nih Mas, apa saran yang mau Mas Asin kasih nih buat teman-teman yang mungkin pengen ikut lomba pidato juga, terus kasih sarannya aja. Oke, saran buat aku ya, kalian tuh yang penting tuh berani mencoba dulu. Kalau masalah menang atau enggaknya itu udah pasti, karena kalian itu mungkin belum mahir di bidang itu, kan nggak mungkin kalian langsung menang kan. Jadi kalian itu ada waktu buat kalian belajar dulu, kalian refleksi otak kalian gimana, baru kalau kalian udah matang nih, udah prepare, baru kalian coba lagi untuk maju lagi. Oh, gitu. Hasil itu nggak jauh-jauh dari effort yang kita keluarkan. Betul. Nah, mungkin itu tadi saran dan motivasi ya dari Mas Asli nih teman-teman. Bisa kalian contoh untuk kedepannya lebih baik. Oke, segitu aja podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!